Smart listeners, smart community masih menemani Anda bersama dengan teman-teman dari Komasu. Masih semangat ya? Oke, kamu nih, Kerry silakan coba kasih tahu smart listener dulu yang juga lagi nonton sekarang nih, karakter kamu tuh seperti apa dari atas sampai bawah. Boleh silakan berdiri, sambil boleh diangkat mic-nya juga. Ini udah lepas kan? Angkat sama tiang aja. Oke. Kamu itu apa tuh yang dipegang-pegang? Ini Kenapa boneka. kamu bawa boneka gitu? Jadi ini nama karakternya Violet dari game seri Arena of Valor. Dia itu ceritanya seorang gadis remaja sekolah SMA pada umumnya, tapi kemudian di kota Kyoto tempatnya tinggal itu kemudian tiba-tiba diserang oleh monster dari dimensi lain. Oke, baik. Dan ternyata ini Violet punya kekuatan yang ternyata disimpan dari ini bonekanya yang selalu dia bawa. Ya, kalau saya ambil bonekanya berarti nggak ada dong? Nggak ada. Tapi ini sesuai ceritanya, ini bonekanya nggak bisa dipegang oleh sembarang orang. Jadi ini nama bonekanya itu Chibil. Jadi Hai, Chibil. Jadi ini sebenarnya sebuah senjata yang bisa berubah menjadi robot gitu ceritanya. Oh, oke. Dan itu adalah kekuatannya Kekuatannya ya, dari dia. Chibil ini. Iya, Chibil. Oke, baik. Kenapa sih kamu suka sama karakter ini gitu? Yang pertama itu karakternya imut tentu saja ya kan cewek. Kemudian bahasanya gue banget gitu. Ya. Jadi kayak apa ya? Jadi nggak susah kita terlalu bawakan karena karakter dari Violet ini 11-12 sama saya. Jadi nggak Kamu perlu imut terlalu juga? Alhamdulillah untuk saya. Bagaimana teman-teman penilaiannya? Ya gitulah. Terus ya gitu karakternya ya sebenarnya ini tas sih, tapi ya jadi lagi ku gendong aja gitu. Oke, baiklah. Jadi biar gampang dibawa kemana-mana gitu ya. Gampang. Persiapan kamu untuk pakai kostum ini berapa lama? Sama makeup? Sama makeup paling lama 2 jam ya kayaknya. Luar Karena biasa. ini yang B aja, yang biasa aja karena kan kayak Berarti main yang doang. gini aja 2 jam. Smart listener gimana yang Armoran. Kayak pasti, Iron Man pasti gitu. siap-siap. Mungkin kalau kalian punya ada acara pagi atau siang gitu, mungkin makeupnya udah dari subuh gitu ya. Oke, silakan duduk lagi. Oke, makasih. Nah, selama ini dari 2011 sampai 2020 ini apa aja sih kegiatan yang sudah kalian lakukan selama ini? Udah 9 tahun. Kemarin baru ulang tahun ya. Selamat ulang tahun Komasu. Mimin dapat hadiah apa, Mimin? Mimin. Mimin dapat hadiah apa? Apa ya? Kue dari Kayoga. Oke. Apa aja nih kegiatannya selama ini? Selain dia memperagakan atau main Terakhir kita kostum? ikuti kegiatannya itu di event Jakor ya? Popsicle ya? Popsicle. Bulan Oktober. Oh, yang di ini Iya, gedung di gedung GTC. Mulo. GTC. Kalau Oh, itu. beda ya. Baiklah. Selain itu juga kami setiap lebaran sih kadang ada lakukan charity gitu. Jadi kami kayak sumbangkan uang atau baju-baju yang masih layak pakai untuk ke panti-panti asuhan gitu. Oke, baik. Jadi selain mereka bermain kostum, mereka juga ngumpul-ngumpulnya berfaedah nih. Iya, ya, berfaedah smart listener. banget. Memberikan manfaat kepada orang banyak. Tapi sekarang saya pengen tahu nih, saya juga penasaran kalian waktu selama ini bergabung jadi cosplayer gitu. Apa sih yang unik atau punya nggak sih kalian kayak pengalaman yang kalian paling unik, paling seru dan yang tidak pernah terlupakan gitu? Itu Silakan Coba Mimin dulu deh. Bapak Mimin, kayaknya banyak nih unek-uneknya yang ya. terakhir dia itu senior. waktu Jakor terakhir, waktu pertama kali ikut lomba cosplay competition ya, sama teman saya Rehan. Waktu itu kan saya jadi peran antagonisnya ya dari anime Kekai Sensen, yang dimana situ saya berperan sebagai antagonis ya, yang dimana disuruh apa ya, tangan Pakai itu pos tangan, aksesoris. tapi dibakar, Keluar api keluar gitu. api itu. Oke. Karena sesuai karakternya memang kan dia Jadi punya keluar api. beneran apinya? Iya, Oke. pakai api. Terus. Nah itu kan panasnya itu luar biasa, bisa tahan 10 detik lah itu. Jadi tangannya hal kebakar. yang lebih Yang tak Yang tak terlupakan mungkin terlupakan ya. itu. Oke, jadi tangan kamu terbakar. tidak Nggak luka. Nggak secara langsung kayaknya. terlalu paling Iya. cuma beberapa persen, cuma 1% ya.
Oke, baik. Tapi Lecet langsung doang cepat kali di ya? tangan ya waktu Iya. itu. Dan akhirnya itu kita dapat juara 2 sih. Oke, baik. Lumayan lah ya. Udah terbakar Iya. pula untuk dapat Karena juara. mendalami kan karakternya mendalami begitu. Wow, luar biasa. Cukup bahaya juga sih ya. Iya. Terus kalau Fatan? Dulu ya pernah ada waktu di Pipo dulu kan ada acara lomba itu seperti kayak cosplay seperti drama gitu. Kayak kita adakan seperti kayak diadakan lomba kayak pentas drama gitu kan. Nah saya kan sebagai kayak pemeran lah belakang, bukan sebagai MC-nya gitu ya. Oke. Saya juga sabar, cuma pengganti doang. Oke. Nah, karena saking intensnya itu kita punya konsep, kita sampai lempar diri gitu. Kayak seperti adegan dipukul begitu, kayak kita kayak Bener-beneran kayak acting gitu benar-benar ya. dipukul tak terlempar sampai Dan itu beneran sakit. Sakitnya tuh di sini. lagi sakit ditinggalkan oleh pacar. Udah jadi stuntman pula, dilempar pula, ya Udah kan? dilempar, dibanting gitu. Kasian. Karena ada unsur martial artsnya gitu kan. Tapi ya setelahnya itu juga membuahkan hasil juga. Sampai oh iya saya punya aksesoris sampai aksesoris rusak. Sampai aksesoris rusak. Akhirnya Tapi harus setelahnya diperbaiki. itu kan membuahkan hasil gitu, saking mendalaminya karena jadi juara berapa ya waktu itu ya? Kalau nggak salah 2. Oke. Ya juara 2. Tapi pengalaman paling seru lah. Walaupun hanya sampai banting diri. Iya. Intinya harus digarisbawahi adalah banting-banting diri ya semua listener. Intinya mengorbankan fisik Demi mendapatkan hadiah. Iya. Berapa sih biasanya kira-kira kalau hadiah untuk lomba cosplay gitu? Tergantung dari lomba. Tergantung lombanya sih, karena kan Ada 10 miliar sampai? Enggak sampai. Karena cosplay itu sebenarnya terbagi 3 lomba. Ada kategori cosplay, kemudian coswalk, kemudian cosstreet. Kalau cosplay itu yang betul-betul Memperagakan karakternya, sambil karakternya, acting sambil gitu ya? acting gitu. Kemudian kalau coswalk itu cosplay walk, jadi kita pakai Oh, kayak fashion show ya, gitu. kayak fashion Iya, show kayak gitu. catwalk semacam Catwalk itu. aja, Kayak oke. catwalk. Kemudian kalau untuk cosstreet dia kayak kita jalan kemudian tarik peminat masyarakat gitu. buat Oke, foto sama yang kita. paling Jadi- banyak diminati sama masyarakat, paling banyak ditemenin foto gitu, itu yang Nah, menang. itu yang menang. Oke, ini juga berkaitan loh ya sebenarnya dengan pertanyaan dan juga komentar dari Aina di YouTube channel kita. Halo. Halo, Kak Aina. Dia minta kalian untuk cerita gimana pengalaman pertama kali jadi cosplayer. Ini biar bisa jadi pelajaran juga buat cosplayer muda. Tadi Fatan sama Alamsyah udah cerita pengalamannya, tapi pengalaman pertama kali nanti ya ditahan dulu. Saya mau ke Kairi lagi. Kalau tadi ada yang sampai banting-banting terbakar malah tangannya, kamu apa yang dikorbankan? Kalau saya sebenarnya kebanyakan waktu sih ya, karena kan paling tidak bisa saya lupakan itu ada lomba yang diadakan oleh salah satu perusahaan laptop, Acer ya kalau nggak salah kemarin namanya. Di situ waktu pengumuman lombanya cuma 3 hari, jadi sistem lombanya itu kita buat video sendiri. Jadi selama 3 hari ya kita buat video gitu, dan salah satu jurinya adalah orang yang sangat saya kagumi, namanya John Switch. Oke. Dan di situ alhamdulillah pengorbanan 3 hari 3 malam saya terbayarkan, walaupun cuma juara 2, tapi ya saya dinotis oleh kakak John Switch. Wah, rata-rata kalian first runner up gitu ya, nggak ada yang sampai jadi winner. Ada gitu. sih sebenarnya saya juara 1 tapi beda lomba. Oh, beda lomba lagi. Oke, tapi rata-rata pengalaman yang mengesankan itu menjadi guru juga bagi iya. kalian, Iya. nambah pengalaman dan bikin kalian lebih profesional lagi, Alhamdulillah. gitu ya. Nah, kira-kira nih kalau misalnya kalian udah lama di cosplay, ada nggak sih kayak rasa bosan gitu, pengen pindah ke bidang lain atau cari minat atau hobi yang lain gitu? Ada nggak? Dari siapa dulu nih? Terserah siapa yang mau jawab. Oke, kalau saya sebenarnya sih sendiri kalau cosplay, mungkin kalau suatu hobi kita pasti merasakan kebosanan gitu ya, nggak pernah selalu terlalu hype. Tapi kalau saya ditanya untuk pindah, mungkin pindah ke divisi dance begitu. Tapi kan tetap menggunakan kostum juga, jadi ya nggak terlalu jauh dari cosplay sih. Oke, jadi K-popers juga kamu? Bukan K-popper sih sebenarnya, dia kayak dance untuk khusus Jepang aja gitu. Oke, Yang oke. tradisional kayak pakai yukata gitu kan. Kenapa Fatan ketawa? Kenapa? Kamu merasa tersinggung kah apa gimana? Hanya mengingat sesuatu aja. Iya. Apa itu? Cerita, ayo. Apa ya?
Aduh. Adakah sesuatu yang unik gitu waktu ngedance atau apapun itu? Sepatunya tek-tek gitu. Oh iya, Maksudnya? pernah. Soalnya lepas. Serius? Soalnya pernah lepas dulu Waktu itu. nari banget Iya. sepatunya lepas. Karena- Terus gimana? Ya dilem tiba-tiba. Karena kan itu waktu masih rehearsal gitu, rehearsal sebelum tampil kan kayak pemantapan dulu. Tiba-tiba pas melakukan adegan yang ya lumayan sulit lah untuk bagian dance, tiba-tiba soal sepatunya lepas. Untung gue lem. Untung ya. Jadi Iya, untung boleh. bawa jadi cosplayer itu harus siap sedia. Sediakan kotak P3K istilahnya. Yang isinya tuh perintilan-perintilan banyak Perintilan-perintilan, banget lem. ya, termasuk kalau jahitan bajunya lepas Iya. harus bisa buru-buru ngejahit di lokasi. Nah, kita masih ada beberapa komentar lagi yang akan kita bacakan di segmen terakhir nanti ya. Nanti akan mereka jawab nih smart listener, dan juga para cosplayer ini akan berbagi tips nih gimana jadi cosplayer yang benar-benar bisa bertahan sampai sekarang, tidak mengeluarkan ongkos yang begitu banyak intinya.